Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal muslimun jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali hadir dalam majelis tafsir tematik yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema aktual tentang masalah khamr ataupun minuman keras, ya, sebagai induk dari semua dosa ataupun induk dari semua kejahatan yang ada di dunia ini. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai masalah khamr ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, ya, tentang hukum final masalah khamr, ya, ataupun minuman keras ataupun narkotika, ya, dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, sesungguhnya hanyalah khamr, judi dan juga syirik, ya, memberikan sesembahan untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, termasuk perbuatan keji dari amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah ia, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi ayat 90 dari surat Al-Maidah ini sebagai peringatan terakhir, ya, berkaitan dengan masalah khamr, ya. Jadi khamr itu adalah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jadi segala hal yang bisa menghilangkan akal atau memabukkan, baik itu minuman keras atau narkotika dan sejenisnya, itu disebut khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Masalah pengharaman khamr ini ada 4 kali tahap, ya. Jadi tahapan-tahapan pengharaman khamr itu berlangsung sampai 4 kali, ya. Pertama kali turun tentang masalah khamr ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nahl ayat 67, ya. Di situ Allah menggambarkan perilaku orang-orang yang menjadikan khamr sebagai lahan bisnis, ya. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, yang biasa menjadikan perasan kurma ataupun anggur dijadikan sebuah
minuman keras. Nah, dari situ dijadikan ladang bisnis ya. Jadi mereka investasi melalui perasan anggur ataupun perasan kurma ya. Jadi memang sebab awal peringatan masalah khamr ini adalah masalah peringatan investasi ya. Jadi orang-orang Yahudi ya, dan kawan-kawannya itu sudah biasa menjadikan perasan anggur ataupun perasan kurma itu menjadi salah satu investasi yang dijadikan sebagai keuntungan ya di dalam bisnis mereka. Itu dalam surat An-Nahl ayat 67. Nah, kemudian turun ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ketika investasi khamr itu sudah merajalela di Madinah ya dan sekitarnya akibat ulah orang-orang Yahudi ya. Kemudian distribusi khamr atau perasan anggur dan kurma tadi sudah memasyarakat ya, dipasarkan di mana-mana sehingga menjadi sebuah budaya ya. Jadi karena memang diproduksi kemudian didistribusikan, otomatis banyak ya penggemar ataupun banyak orang-orang yang mengkonsumsi sehingga menjadi satu budaya masyarakat. Ketika menjadi satu budaya, akhirnya terjadi beberapa kasus ya, kekacauan-kekacauan di tengah-tengah masyarakat ya, termasuk kejahatan-kejahatan kriminal. Sehingga datang kepada Rasulullah SAW ya, masyarakat untuk menanyakan sebenarnya khamr ini bagaimana sih hukumnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka masyarakat bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum khamr dan judi itu. Jadi khamr judi itu satu paket ya. Qul fihima itsmun kabir. Di dalamnya itu ada dosa besar ya. Ya. Dosa besar. Wa manafi'u linnas. Dan manfaat-manfaat bagi manusia. Nah, maksudnya manusia ini ya, menyalahgunakan yang namanya miras ya, dan judi tadi itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pragmatis dengan mengabaikan dosa besar yang ada di dalamnya. Ya. Ayat ini turun ya, jadi sekelompok masyarakat datang konsultasi kepada Nabi SAW tentang ya masalah khamr ini ya. Sebenarnya dosanya, kadar dosanya itu seperti apa? Dijawab dosanya dosa besar ya. Dosanya adalah dosa besar. Kemudian tahapan ini masih terus berlangsung ya. Ini adalah proses edukasi di tengah-tengah masyarakat sampai suatu ketika ya, sebagian masyarakat ketika sholat masih ada pengaruh alkohol ya, masih ada pengaruh khamr ini. Sehingga bacaan-bacaan sholatnya menjadi kacau. Turunlah kemudian surat An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati sholat kalau dalam kondisi mabuk. Artinya masih dalam pengaruh alkohol tadi. Jangan dekat-dekat. Ya. Sampai akhirnya turunlah secara final larangan dan hukum khamr ini ya dengan tuntas ya. Yaitu rijsum min amalis syaitan ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 90 91 ini adalah larangan secara final ya, secara total untuk menjauhi yang namanya minuman keras ya atau khamr ini atau sejenisnya ya. La'allakum tuflihun ya. Supaya kalian itu betul-betul beruntung ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khamr di sini ya, khamr di sini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian dosa-dosa yang terbesar ya.
Termasuk dosa yang terbesar adalah wal ansab, ya. Ansab itu adalah nyembelih hewan untuk berhala alias syirik. Nah, syirik itu ya dosa yang terbesar. Disejajarkan dengan yang namanya khamr ini, ya. Artinya levelnya sama gitu ya. Level dosanya itu sama ya. Dosa besarnya itu sama. Makanya nanti akan kita jelaskan bagaimana korelasi antara dosa khamr dengan dosa syirik. Nanti akan kita jelaskan pada hadis-hadis yang akan kita bacakan sebagai syarah dari ayat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ancaman masalah khamr tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti ya, supaya manusia menjauhi sejauh-jauhnya ya. Fajtanibuhu ya. Fajtanibuhu, jauhilah kalian ya. Jangan sampai dekat-dekat ya dengan khamr ini. Karena kalau sudah dekat pasti kena fitnah. Kalau sudah kena fitnah khamr, akhirnya kecanduan, dan kalau sudah kecanduan itu sulit untuk keluar dari lingkungan khamr ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan ya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga mudminu khamrin. Mudminu khamrin, orang yang kecanduan khamr ya. Jadi tidak masuk surga orang yang dia kecanduan khamr ya. Mudminu khamrin itu artinya tidak bisa lepas yang namanya khamr ataupun narkoba atau miras santika itu ya. Kalau dia tidak lepas ya, tidak menjauhi tadi, tidak fajtanibuh ya, nanti ada ancaman ya. Surga diharamkan baginya ya. Ya. Sehingga di sini Nabi di dalam riwayat Ibnu Hibban dijelaskan la yadkhulul jannah mudminu khamrin. Jadi tidak masuk surga orang yang pecandu apa? Minuman keras atau khamr ya. Jadi ancaman itu ya. Jadi nadanya adalah nada ancaman ya. Mudminu khamrin ini orang yang memang kecanduan khamr, selain dosa besar ya, dia termasuk orang yang diharamkan masuk surga ya, orang yang diharamkan masuk surga ya. Ya, itu namanya mudminul khamri ya. Mudminu khamri ya. Ya. Makanya orang yang kecanduan yang namanya miras santika atau khamr ya, itu disandingkan tadi dengan penyembah berhala ya, atau orang yang musyrik ya, disandingkan dalam ayat ini. Dikuatkan di dalam hadis, dikuatkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, mudminul khamri in mata min ghairi taubatin laqiyallah ka'abidi wasan. Orang yang kecanduan khamr ya, minuman keras ataupun narkoba ya, dan sejenisnya, ketika dia mati dan belum taubat ya, matinya belum sempat taubat, laqiyallahu ka'abidi wasan, dia akan menghadap Allah ya, dia menghadap Allah. Nah, status orang yang mati kecanduan miras santika tadi, kecanduan khamr tadi, ketika menghadap Allah statusnya adalah ka'abidi wasanin, seperti penyembah berhala. Jadi dalam ayat ya, di dalam ayat Al-Maidah 90 dari surat Al-Maidah tadi, Allah menyandingkan dosa khamr ya dengan dosa syirik. Demikian juga dikuatkan di dalam hadis bahwa orang yang kecanduan khamr dia mati ya, belum taubat, maka dia menghadap Allah ya disamakan dengan penyembah berhala. Jadi kalau nanti dibangkitkan pada hari kiamat, para pecandu narkoba itu ya, atau orang-orang yang pecandu miras, kalau dia tidak taubat ya, maka dia dibangkitkan bersama orang-orang yang menyembah berhala ya. Jadi kelompoknya ya,
kelompoknya nanti, barisannya di padang mahsyar itu dikumpulkan satu grup dengan penyembah berhala, ya, penyembah berhala. Ya. Makanya ini berat, ini dosa khamr, ya, dosa miras, ya, bukan masalah kecil, tapi ini adalah masalah akidah, masalah akhlak, ya, dan juga masalah ibadah. Nanti dampaknya semuanya kena. Dari sisi akidah itu dia kedudukannya sama dengan orang musyrik, ya. Dari sisi muamalah, ya, khamr di sini nanti akan menjadikan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Sesungguhnya hanyalah setan itu menghendaki di antara kalian, ya, permusuhan. Jadi khamr ini dampak muamalah, dampak sosialnya itu akan menyebabkan permusuhan. Wal baghdha, ya, kebencian, ya, dengki, ya, perpecahan, ya, fil khamri, disebabkan khamr ini, ya. Jadi khamr selain memiliki dampak, ya, jadi dampak negatif terhadap akidah, dia disamakan dengan syirik tadi. Dari sisi muamalah, ya, dari sisi muamalah sosial kemasyarakatan, dampaknya itu sangat besar, ya. Bisa menyebabkan permusuhan, ya, pembunuhan, ya, benci membenci, ya, perpecahan. Dan contohnya sudah banyaklah kasus-kasus masalah khamr dan narkoba ini, ya, menyebabkan kerusakan, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan dari sisi ibadah, khamr ini berpengaruh, ya, ditolaknya sholat, ya. Bahkan nanti sholat itu ibadah 40 hari enggak diterima oleh Allah, ya. Ya, walaupun dia hanya minum setetes khamr kalau dia tidak bertaubat, ya, kalau dia tidak bertaubat, ya. Ya. Nah, di sini dampaknya sangat besar, ya, dampaknya sangat apa? Besar, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala melaknat secara total, ya, masalah khamr ini. Artinya tidak ada toleransi, ya. Sebagaimana kebiasaan manusia, oh kalau ini dilokalisasi enggak masalah, ya, selama tidak mengganggu orang. Tidak bisa seperti itu hukum, ya. Oh ini kalau daerah ini bisa investasi ataupun bisa menggunakan khamr selama tidak diecerkan di jalan-jalan. Tidak bisa seperti itu, ya. Makanya Nabi SAW, ya, melibatkan seluruh, ya, komponen, ya, yang memproduksi khamr. Semuanya dilaknat. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, lainat al-khamru ala asyrati wujuhin. Jadi khamr itu, masalah khamr itu dilaknat dari 10 arah, ya. Jadi dan kebiasaannya kalau memang orang yang memproduksi, mendistribusikan atau investasi dari khamr itu tidak lepas dari 10 oknum ini, ya, 10 orang ini. Dan semuanya dilaknat oleh Allah. Yang pertama adalah dari 10 arah tadi, 10 orang, 10 oknum yang dilaknat dalam masalah khamr ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, bi'ainiha. Jadi khamr itu zatnya sendiri itu sudah dilaknat, ya, karena dia haram, benda najis. Wasyaribuha, yang kedua peminumnya. Wasaqiuha, dan yang ketiga adalah orang yang menuangkan. Ini pelayan misalkan, ya, ya, di tempat-tempat orang mabuk itu ada yang nuangin, itu juga sama, dilaknat. Waba'iuha, penjualnya juga dilaknat. Wa mubta'uha, pembelinya juga dilaknat. Wa asiruha,
yang memeras ya, yang memproduksi, memeras itu juga dilaknat. Wa mu'tasiruha, orang yang minta diperaskan, pemesan ya, pelanggan dan seterusnya itu juga sama dilaknat. Wa hamiluha, orang yang membawa, yang mengantar ya, orang yang membawanya ya. Di sini masuk kategori ya transportasi ya. Misalkan ada orang mesen khamr melalui Grab atau melalui ojek online atau taksi online, pembawanya juga dilaknat ya. Walaupun dia enggak minum, walaupun dia enggak mengkonsumsi, tapi dia membawakan ya. Dia sebagai sopir atau sebagai kurirnya ya, sama dosanya ya. Wal mahmulatu ilaih, dan orang yang dikirim, pelanggan yang dikirim sesuai alamatnya ya juga dilaknat. Wa aklu thamaniha, dan memakan dari keuntungannya ya, investor, termasuk investor misalkan ya, investor mungkin dia tidak mabuk, mungkin dia tidak mengkonsumsi yang namanya miras, tapi dia investornya ya, investornya juga kena di sini ya. Jadi masalah khamr ini 10 oknum ya, ada 10 sisi ya, 10 orang yang terlibat di dalamnya ya, mulai yang investornya sampai yang memproduksinya, sampai pelanggannya, sampai kurirnya ya, sampai transportasi yang digunakannya dan seterusnya, tadi 10 ya. 10 yang dilibatkan itu semuanya terlaknat ya, semuanya terlaknat ya. Waliyadzubillah. Jadi memang berat ini ya. Memang dosanya termasuk dosa yang sangat berat sekali ya. Makanya bukan masalah kecil ya. Karena saking beratnya dosa khamr, keharamannya itu adalah final. Innamal khamru ya, innamal khamru. Ya. Sesungguhnya hanyalah. Jadi lil hasr, artinya betul-betul ini tuntas ya, final gitu. Ya, tidak ada celah gitu. Bahwa namanya khamr itu dan kawan-kawannya tadi, wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu memang betul-betul najis ya, atau betul-betul keji, termasuk perbuatan apa? Syaitan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, di dalam hadis yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yang mengaitkan dengan dampak ibadah orang yang mengkonsumsi ya, mengkonsumsi atau investasi atau yang 10 tadi ya. Artinya orang yang terlibat di dalam masalah khamr, bagaimana dampak ibadahnya. Jadi memang selama ini orang memahami bahwa yang bahaya itu hanya yang mengkonsumsi saja, tidak ya. Masalah narkoba, masalah khamr ini bukan masalah yang mengkonsumsi saja ya. Investornya masuk ya. Termasuk jasa transportasinya juga di dalamnya. Pokoknya 10 tadi ya, 10 orang yang terlibat, dan itu pasti ada 10 orang itu di dalamnya. Masalah transaksi khamr ini pasti melibatkan 10 orang tadi. Bagaimana dengan dampak ibadah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan ya, ma min ahadin yashrabuha fatuqbalu lahu salatun arba'ina lailah wala yamutu wa fi mathanatihi minhu syai'un illa khurrimat biha alaihi al-jannah fa in mata fi arba'ina lailah mata mitatan jahiliyah. Ini luar biasa ini ya ancamannya. Tidaklah seorang yang mengkonsumsi atau yang terlibat tadi dalam masalah khamr, tidaklah salatnya diterima 40 malam ya. Jadi 40 malam itu walaupun dia jungkar-jungkir sholat ya, itu tidak ada manfaatnya, alias tidak diterima
ya. 40 malam itu enggak diterima, 40 hari ya. Kalau dia tidak taubat gitu atau tidak berhenti. Ya. Kalau dia masih punya investasi di bidang khamr misalkan, dibiarkan malah itu menjadi sumber rezekinya. Jangan harap sholatnya bisa diterima, itu enggak akan diterima oleh Allah. Atau dia masih kecanduan belum bisa lepas ya. Jadi sholatnya 40 hari disia-siakan ya, tidak diterima. Kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia mati dalam jarak 40 hari tadi ya, misalkan dia mabuknya tanggal 1 Januari ya. Ya 30 hari, nanti dia tanggal 10 dari bulan Februari misalkan, 40 hari dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat, dia tidak bertobat dan ternyata mati di antara Januari Februari tadi, belum sempat taubat ya. Maka ancamannya adalah hurrimat biha alaihil jannah, dia diharamkan masuk surga ya. Atau matinya adalah ya, matinya mata mitatan jahiliyah. Matinya itu dianggap mati jahiliyah. Matinya dianggap mati apa? Jahiliyah ya. Selama dia tidak bertaubat tadi ya. Jadi selama tidak bertaubat itu hukumannya seperti itu, ibadahnya tertolak dan matinya mati jahiliyah ya. Mati jahiliyah. Makanya khamr itu diancam dosanya seberat-beratnya tadi karena memang ummul khaba'ith ya, induk dari semua dosa ya, induk dari semua keburukan. Dicontohkan di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ya. Tentang kenapa khamr ya, miras atau narkoba itu disebut ummul khaba'ith ya, induk dari semua keburukan atau dosa. Diriwayatkan di dalam hadisnya Imam Al-Baihaqi ya, dan juga Ibnu Hibban, fa innahu kana rajulun mimman kana qablakum yata'abbadu wa ya'tazilun nasa fa'allaqatul imra'ah. Jadi dulu ada orang ya, ahli ibadah di zaman Bani Israel, ada seorang ahli ibadah ya, tidak pernah maksiat. Pokoknya enggak pernah lah dia maksiat sekedip mata. Dia menjauh dari manusia, uzlah ya, hanya untuk ibadah hidupnya. Tapi kemudian ya, dia digoda ya. Jadi digoda oleh seorang perempuan, wanita cantik, diajak berzina, dia tidak mau. Diajak melakukan dosa apapun, dia tidak mau. Tapi akhirnya si ahli ibadah ini kemudian ditipu dengan 1 gelas khamr ya, atau minuman-minuman yang memabukkan. Jadi kalau dia membunuh enggak mau, zina tidak mau, dosa-dosa yang lain enggak mau. Nah, kemudian dia ditipu dengan 1 gelas khamr saja gitu ya. Akhirnya ya, dia minum itu segelas khamr, mabuk, akalnya hilang karena gelap mata, gelap akalnya, imannya hilang ya. Akhirnya dia berzina. Ya. Setelah berzina dia membunuh. Terus dosa itu ya, mata rantainya panjang sekali. Jadi memang setelah dia mabuk ya, akhirnya dia berzina, akhirnya membunuh dan seterusnya. Rentetannya panjang. Dampak dari khamr ini. Nah, sehingga di dalam hadis tadi disebutkan bahwa khamr itu adalah ummul khaba'ith ya. Jadi induknya dari semua dosa atau induk dari kekejian-kekejian yang ada. Ijtanibu ummal khaba'is ya. Jadi jauhilah yang namanya induk dosa tadi ya, yang bernama apa? Khamr.
Jadi dari khamr itu si ahli ibadah tadi, padahal dia itu ahli ibadah, nggak pernah maksiat, hanya gara-gara segelas khamr dia mabuk, akalnya hilang, kemudian dia berzina, setelah berzina akhirnya dia membunuh dan seterusnya. Ya. Makanya disebut ummul khaba'is, ya, disebut ummul khaba'is. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukumannya di hari kiamat, ya. Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamra ata atasyana yaumal qiyamah." Orang yang pernah minum khamr di dunia, maka dia akan dahaga besok pada hari kiamat. Ala fa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ingat, setiap yang memabukkan itu khamr, ya, apapun namanya, ya. Dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Jadi Nabi mengingatkan orang yang minum khamr di dunia, yang mabuk di dunia, atau orang-orang yang berkongsi di dalam masalah khamr tadi, itu besok pada hari kiamat datang menghadap kepada Allah, ya, di padang mahsyar, mereka dalam kondisi atosyan, dahaga, ya. Jadi sangat dahaga. Ya, dia tidak ada minum lagi, ya. Padahal hari itu, ya, umat Nabi Muhammad SAW ada fasilitas, ya, yang namanya telaga Kautsar, ya. Ada minuman yang sekali minum tidak pernah dahaga selamanya. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar itu artinya telaga untuk umat ini. Kalau dia minum khamr, tidak ada jatah di situ, sehingga atosyan itu artinya dia tidak ada jatah minum, sehingga dahaga selama-lamanya di situ, ya. Waliyadzubillah, ya, disebabkan hanya gara-gara satu tetes miras ataupun narkoba yang dikonsumsi ketika di dunia, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau toh dia ingin minum, maka malaikat mendatangkan satu minuman, ya, satu minuman. Apa itu minuman? Minuman yang disebut dengan tinatil khabal. Tinatil khabal. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Apa itu minuman mereknya kok tinatul khabal? Tinatul khabal, kata Nabi, araku ahlin nar au usaratu ahlin nar. Yaitu nanah, ya. Jadi nanah busuk, ya, dari penghuni neraka. Jadi kalau orang dibakar, ya, kulitnya itu meleleh. Kulitnya itu kan pasti akan mengeluarkan yang namanya darah campur nanah itu. Itu namanya usarah, ya. Nah, darah campur nanah yang busuk tadi itu jadi minuman. Ya, minuman bagi siapa? Orang-orang yang dulu mengkonsumsi miras santika tadi, ya. Mengkonsumsi narkoba atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang 10 orang tadi, ya. Jadi 10 orang tadi mulai dari investor, kemudian yang produksi, ya, penjual, pembeli, pembawa, yang dikirim, ya, yang menuangkan, atau yang satpamnya pun masuk di situ, ya. Pokoknya 10 tadi itu. Itu nanti diganti dengan minuman yang sangat mengerikan, yaitu nanah, ya. Jadi nanah busuk dari nanah para penghuni neraka, ya. Waliyadzubillah, ya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian dampak yang berikutnya lagi di dalam riwayat Imam Al-Bazzar,
Nabi SAW bersabda ya, termasuk orang yang tidak didekati malaikat ya. Salah satun la taqrabuhumul malaikah. Ada 3 orang yang tidak didekati malaikat ya. Artinya malaikat yang membawa rahmat, berkah itu enggak mau dekat-dekat dia. Salah satunya adalah as-sakran. As-sakran. As-sakran itu orang yang mabuk ya. Jadi orang yang mabuk ya. Dan juga yang berkongsi di dalamnya tadi itu tidak didekati oleh para malaikat. Malaikat rahmah maksudnya ya, atau malaikat yang membawa keberkahan. Malaikat enggak dekat gitu ya. Rumah juga enggak masuk malaikat di situ. Sehingga termasuk amal ya, jadi termasuk amalnya termasuk salat tadi itu tidak bisa diterima oleh Allah ya. La yaqbalullahu lahum salatan wa la tas'udu lahum ila sama hasanatun. Jadi salatnya enggak diterima dan juga amal-amal saleh yang lainnya enggak bisa naik ya. Makanya disebut umul khaba'is tadi karena dia sebagai pusat gitu ya, pusarnya dari semua dosa. Dosa orang bunuh, berzina dan seterusnya itu rentetan dari khamr. Termasuk amal-amalnya disebabkan khamr ini dia tertolak salatnya ya, amal solehnya enggak bisa naik. Kalau tuh dia mati tadi matinya jahiliyah ya. Oh, berat pokoknya ya. Jadi makanya jangan ikut-ikutan ya investasi khamr ataupun miras ya, walaupun keuntungannya luar biasa, menggiurkan. Yang namanya bisnis narkoba dari dulu itu kan sangat menggiurkan ya. Barang haram sedikit tapi keuntungannya luar biasa. Siapa yang enggak tergiur ya kan? Ya. Orang pasti tergiur. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Jadi itu tadi dampak daripada khamr ya, yang begitu dahsyat, merusak akal dan iman, merusak ibadah, merusak muamalah, merusak akhlak, merusak hubungan kepada Allah, hubungan juga terhadap sesama ya. Balasan di dunianya seperti itu, di akhiratnya juga lebih mengerikan lagi ya. Jadi lebih mengerikan lagi karena khamr ini adalah akbarul kabair wa ummul fawahish atau ummul khaba'ith ya. Jadi disebut oleh Nabi sebagai sebesar-besarnya dosa ya, sebesar-besarnya dosa dan juga induk dari semua kekejian ya. Makanya betul ayatnya tadi itu, hendaklah dijauhi ya, fajtanibuhu ya. Fajtanibuhu, hendaklah dijauhi ya. Jauhi ya, supaya terhindar dari yang namanya khamr tadi ya. Jelas ya? Dan khamr ini dia selevel ya, setara dengan dosa syirik tadi ya. Man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan. Jadi kalau orang itu minum khamr di sore hari, paginya dia musyrik ya. Man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Kalau dia minum pagi hari, sorenya dia musyrik kata Nabi ya. Sorenya apa? Musyrik ya. Bahkan kalau ada orang kecanduan khamr ya, pecandu khamr dan kawan-kawannya itu enggak disunahkan untuk dijenguk ya. Nabi melarang itu. Ibnu Umar ya, sebagaimana riwayat beliau melarang la ta'udu syarabatal khamri idza maridu. Kamu jangan jenguk itu orang-orang yang sakit disebabkan karena khamr ya. La tusallimu ala syarbatil khamr. Kamu jangan ucapin salam kepada orang-orang yang pecandu khamr. La tujalisu syurrabal khamr. Jangan duduk-duduk bareng-bareng ya bersama para pecandu khamr. Wala ta'udu maradahum ya, jangan
jenguk sakit mereka, wala tasyhadu janaizahum, jangan hadiri ya, jangan layat jenazah mereka. Jadi dihukum ya. Jadi di dunia pun dihukum oleh Nabi SAW ya. Jadi pecandu khamr ini sakitnya enggak perlu dijenguk, matinya enggak perlu dihadiri ya. Ketemu enggak perlu disalami ya. Duduk enggak perlu didudukin ya, enggak perlu bermajelis dengan para peminum khamr ini ya. Berat ya, jadi berat sekali. Makanya bukan masalah sepele ya. Bukan masalah ringan ataupun kecil, tapi ini adalah masalah-masalah besar yang bisa merusak segala tatanan kehidupan manusia ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, masyarakat kita dari kekejian dampak buruk khamr ya dan sejenisnya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi umat ini dari budaya khamr. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.